dan pemiliknya itu gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kardan TV. Sebelum kita mengungkap misteri ini, akan saya ceritakan sedikit tentang pedagang pecel lele. Konon katanya pedagang pecel lele ini telah diteror oleh makhluk halus yang berasal dari kronologinya di rumah kosong tersebut. Jangan tunggu lama-lama lagi. Mumpung ada narasumber kita ada di sini, langsung aja kita persilahkan narasumber kita untuk masuk. Silakan Mas Adim. Mas Adim ya. Malam Mas Kardan. Terima kasih Mas Adim telah hadir di channel Kardan TV ini ya. Iya, sama-sama Mas Kardan. Lebih lengkapnya saya mendengar di tim kita Mas Adim pernah ada kejadian hal-hal yang benar-benar seram ya. Saya tertarik untuk mendatangi Mas Adim di sini untuk bercerita kepada teman-teman kita ya. Iya, kurang lebihnya. Sepertinya sebelum kita mulai, Mas Adim ngopi dulu biar ngopi dulu nih. Ya, karena cuacanya ini tuh di Bogor Iya, benar-benar sangat dingin ya. Iya, silakan Mas Adim. Oke, kita mulai lagi ya Mas Adim ya. Ya, mulai lagi lah. Ya, oke Mas Adim, langsung aja diceritakan kepada teman-teman kita. Udah banyak yang penasaran ya tentang cerita Mas Adim. Ya, jadi Mas Kardan, ya, buat sahabat Kardan TV. Ya. Jadi memang semua manusia pernah mengalami hal mistis. Ya. Jangankan saya, Mas Kardan atau yang lain, sahabat Kardan TV juga pernah. Karena hal mistis itu kan memang udah ada ya. Artinya gaib itu ada. Ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu nah, saya dari Bekasi merantau ke Lampung. Oke. Waktu itu. Waktu sekitar 2014 ya. Emang awalnya saya kerja di restoran. Waktu masih muda, sebelum nikah kerja di restoran. Setelah nikah, terus pas itu 2014 saya bawa istri saya ke Lampung. Oke, merantau lah ya. Merantau. Karena pas saya kerja di restoran, ada seorang konsumen makan di tempat saya. Lalu dia berbicara, bincang-bincang sama saya, pengen buka restoran atau warung pecel lele kayak gitulah. Oke. Nah, singkat cerita, jadi pas 2014 kita berangkat ke Lampung waktu itu. Nah, ditunjukin lah bahwa dia punya ruko. Ini mau buka pecel lele di sana. Oke, setelah berbincang, udah deal kita, lalu bukalah restoran pecel lele itu. Berdiri lah ya. Berdiri itu. Setelah ya berjalannya waktu gitu kan, antara 1 minggu opening kan, setelah opening 1 minggu 2 minggu cukup lancar itu, karena memang depan pas warung kita itu ada komplek. Kalau sekarang itu perumahan ya. Oke. Jadi banyak orang-orang kantoran segala macam kan, banyak yang mesen segala macam. Apalagi pas opening itu kan ramai banget. Saya itu berdua sama istri saya ke pasar ya. Ya aktivitas seperti hal biasa lah kayak orang-orang yang buka pecel lele kayak gitu. Iya. 2014 setelah itu sebulan rame, terus pas di ruko itu istri saya mendapat kejanggalan lah di ruko tersebut karena 2 lantai ya. 2 lantai, yang satu buat kamar tidur, yang satu buat operasional pecel lele. Jadi nah itu istri saya waktu hamil anak saya yang pertama. Oke. Waktu itu sekitar baru 3 bulan hamil. Dan kita 2013 nikah, 2014 kita berangkat ke Lampung. Nah setelah itu ada kejanggalan, istri saya bilang sama saya, pas saya ke pasar katanya, bahwa pas istri saya mandi, ada yang ketok-ketok pintu. Sedangkan saya itu saat ada di pasar. Setelah pulang dari pasar, saya bilang, ya tadi ketok-ketok pintu, enggak, baru saya. Tapi dengan istilahnya untuk memperkuat diri saya buat tinggal di situ, ya kan saya bilang, walaupun istilahnya berbohong, kita harus memperkuat istri saya bahwa yakin itu bukan apa-apa. Biar meyakini istrinya meyakini supaya kejadian itu tuh nggak ada apa-apa.
Setelah itu biasa aja operasional pecel lele. Nah, yang ada pelanggan satu waktu itu selalu hadir, artinya setiap pulang kerja atau nggak tahu ya kerja di mana, pasti dia makan di tempat saya. Perempuan, ya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, perempuan. Dia selalu makan. Pesanannya itu yang paling dia gemari itu pecel ayam sama tempe tahu. Paling suka karena selalu berbincang dengan kita karena suka sambelnya. Lama-lama kan. Dan anehnya itu setiap dia beli pasti duduknya di paling pojok gitu. Ya hal yang biasa lah ya, kalau pengunjung mungkin emang nyamannya di situ kan. Kita juga sama istri ya memang hal yang biasa kalau memang selalu di pojok gitu kan. Setelah biasa itu ramai tutup kan. Ya, ada kenjangan lagi, setiap mau tidur saya tuh nggak selalu nyenyak tidur. Gelisah lah ya. Gelisah. Nah, kan kalau kita mah capek mungkin ya, langsung tidur aja. Selalu menceritakan tiap pagi itu ada kejanggalan tiap malamnya. Walaupun di sebelah kiri warung saya ada kafe. Jadi kafe itu bukanya 24 jam. Karena sering ada nonton bareng gitu kayak gitu. Jadi rame. Tapi walaupun rame, saya selalu mendengar hal-hal yang di luar nalar dia. Ada yang berjalan segala macam, ada yang bayangan apalah laporannya ke saya pas paginya itu. Nah, kembali lagi saya selalu menguatkan bahwa itu hal yang memang biasa, cuman kita jangan terlalu berlebih-lebihan gitu. Ya, nah setelah hampir lama-lama sekitar 6 bulan, 7 bulan, nah warung ini sepi. Oke, sepi tuh. Iya, sepi. Walaupun banyak yang datangan, tapi cuman menurun gitu omset. Jadi udah 6 bulan, ke depan 7 bulan, sampai sempat menurun omset, sampai yang punya tuh suka, ini gimana, mau diterusin atau mau pengembangan lagi atau ada menu-menu baru lagi. Ya coba menu-menu baru lagi, ada segala macam soto kan supaya kita maju ya, soto segala macam gitu kan, jagung bakar dia dari semua sudah, tapi tetap aja sepi gitu. Itu tempatnya bagaimana itu? Strategis kah di pinggir jalan atau? Kalau menurut saya tempat itu emang perumahan, depannya ada kafe, strategis, sangat pinggir jalan banget gitu. Sangat pinggir jalan banget. Nah, satu kejadian waktu saya ke pasar lagi, setelah pulang dari pasar seperti biasa ya keadaannya. Waktu itu saya beli dana kuota, artinya saya mau ngisi pulsa ya. Konter, salah satu konter deket lah, nggak jauh dari warung. Jadi setelah saya beli pulsa, berbincang-bincang, biasa ngobrol lah sama layaknya orang pembeli sama pedagang. Si pedagang ini nanya sama saya, Mas kerja di mana? Ya, kata saya tuh, saya nggak kerja Bu, cuman buka warung pecel lele itu di sebelah kafe yang suka banyak yang nobar. Setelah itu, oh di situ, oh saya nggak pernah lihat ya Mas. Nah, setelah saya balik cerita sama istri, begini, karena mungkin ada kaitannya dengan gangguan kepada istri saya, karena dia sering makan di tempat pecel lele saya. Ada kaitannya mungkinnya. Nah setelah itu saya cerita, istri pengen pulang ke Bekasi. Oh pulang. Karena kan, tapi kan secara ini suami ya tidak langsung mengiyakan ya, karena kan kita mencari nafkah, artinya memang sumber nafkah kita tuh masih di situ. Setelah itu saya berbicara sama pemilik, kita saling berbicara tentang sharing gitu kan, tentang masalah yang kejadian di ruko ini segala macam. Nah, yang pemilik ini nggak pengen saya keluar karena dia udah merasa enak lah bekerja sama dengan saya. Setelah itu pemilik itu pengen menetralisir tempat tersebut, dia ngundang istilahnya Pak Ustadz lah ya. Undang Pak Ustadz, dia kan supaya nyaman. Ya. Setelah ngundang Pak Ustadz, dia Pak Ustadznya ke rumah lah gitu.
Ya seperti biasa aktivitas saya pasar gitu kan. Cuman ada Pak Ustadz pas itu dengan cara istilah. Setelah itu tutup dulu 1 hari. Oke. Begitu. Pas itu kita rehat dulu 1 hari karena suruh pemiliknya kita istirahat dulu. Nah setelah itu malamnya lagi ada kejadian lagi. Artinya kan bukan masalah tentang Pak Ustadznya atau ini yang nggak bisa ngusir jin ya atau ngusir setan. Mungkin memang ruko itu tempatnya memang di situ dia kali kan. Nggak tahu juga kita juga. Ada lagi kejanggalan-kejanggalan seperti jalan air nyala sendiri. Kalau saya kan tidur aja. Karena kan mungkin istri saya lagi ngandung ya. Karena perasaannya kalau lagi ngandung tuh ada mual segala macam kan, pasti kebangun terus. Nah, ada aja setiap pagi ada cerita. Dan setelah itu mungkin udah berjalan dari kejadian itu 3 bulan lebih lah, mungkin udah nggak kuat. Kita juga omset menurun lagi karena sering banyak yang bilang itu warung pecel saya itu nggak ada. Nah, di situ saya kan, oh saya buka jam 4 loh Bu, kata saya ke tempat konter. Saya buka jam 4, tutup kadang jam 2, jam 1. Karena kan pecel lele identiknya malam ya. Nggak mungkin pecel lele ada yang di siang hari kan. Mungkin ada, tapi kan nggak banyak. Yang banyakannya malam. Si konternya itu nggak lihat bahwa Ya, dia bilang, Mas jualan di oh situ. saya nggak lihat ya gitu masalahnya. Kalau pas saya itu kalian kaget. Masa nggak lihat, bukan kita buka tenda. Karena kan pecel lele itu identik dengan tenda. Iya. Cuman tempat makan saya ada di depan sama di dalam ruko. Iya Mas, kata tukang konter. Iya Mas, saya nggak pernah lihat. Ada kok Bu, deket samping kafe banget, kata saya gitu. Nah setelah itu saya juga penasaran, kok bisa dalam hati saya pas pulang, kok bisa nggak lihat ya? Walaupun dekat itu jaraknya. Saya juga agak bingung di situ. Nah udah lama kelamaan warung tuh makin sepi. Lalu kan kita ada menu baru, terus kita meningkatkan adanya delivery order. Oke. Supaya menarik pelanggan. Iya. Nah setelah itu kita kan bikin brosur sama pemilik, bikin brosur sebarin ke perumahan-perumahan tersebut supaya bisa menambah omset. Setelah itu udah sebar. Nah 1-2 nyangkut kan. Oke, telepon, delivery order seperti biasa. Nah yang ketiganya delivery order yang pas saya nganter ternyata itu yang sering ke warung saya, yang duduk sering di pojok itu. Oh, yang makan di pojok itu. Iya, pas saya antar, oh ibu yang sering ini ya. Oke. Oh sekarang mungkin dia agak capek kan, pengen delivery order, pengen makan di rumah. Ya seperti hal biasa lah, nganter, ya memberikan apa namanya uang segala macam, udah selesai gitu kan. Beres. Setelah itu setiap harinya ada aja itu di Pedron, mungkin makin meningkat omset lagi, makin stabil lagi gitu kan. Setelah itu saya nganter lagi sekitar hampir 2 minggu lah ya. Nah kan nomor si ibu itu kan biasanya kan nomor pelanggan itu kita save, sama istri saya kita save kan. Nah pas di save si ibu itu nelpon lagi, saya nggak bisa sebutkan ya namanya. Iya. Nelpon lagi, di-repair lagi saya. Waktu itu pas kebenaran malam Jumat, saya masih ingat banget malam Jumat kita di-repair jam 10:30 lah. Oke. Kira-kira di perumahan itu rame, perumahannya itu bukan perumahan yang di pinggir-pinggir istilahnya jauh dari perkotaan, memang di tengah-tengah kota rumahnya. Cuman rumahnya itu memang jauh dari jalan, jadi paling pojok istilahnya begitu. Ada kaplingan paling pojok gitu. Setelah nganter saya set, emang dia tuh nggak pernah ada keramaian di rumahnya itu. Kalau setiap saya nganter nggak pernah keramaian, artinya ada anak atau suami atau saudara-saudara, dia sendiri gitu. Dia sendiri. Nah setelah nganter itu ingat malam Jumat jam 10:30 malam lah,
Karena kan kalau saya nganter, istri saya yang kaper di warung kan, kita berdua. Setelah nganter, biasa ke Pak Sapam. Yang aneh itu Pak Sapam setiap saya nganter nggak pernah negor. Nah hari itu, malam itu juga Pak Sapam saya diberhentiin sama Pak Sapam. Setelah nganter ya, setelah nganter saya diberhentiin, kata Pak Sapam, Mas dari mana gitu? Ya, saya jawab dengan ini, dari nganter Pak, habis nganter dari order makanan. Oh iya, dari mana Mas? Di rumah itu Pak, blok D4 nomor 10. Oh ya, si Pak Sapam itu tahu apa itu? Tahu bahwa rumah itu kosong. Pak Sapam itu, dia bilang, Mas, rumah itu kan kosong. Saya kaget dong. Orang saya baru nganter kok dari sana. Dan itu bukan satu kali masalahnya. Bukan satu kali nganter, bahwa dan pelanggan itu sering makan di tempat pecel lele saya. Pas setelah itu, pas Mas Sapam bilang rumah itu kosong, saya kaget. Nah pas di situ saya beristighfar, istilahnya ya, baca-baca. Kata Mas Sapam itu memberitahu ke saya rumah itu kosong dan pemiliknya itu gantung diri. Saya kaget tuh, saya merinding dulu. Itu gimana Mas? Maksudnya dia sedangkan dia tiap hari pesan kan ya yang bikin ini. Nah, tiap hari pesen, tiap hari makan di tempat saya, gitu kan? Ya kan istilahnya ini kan kejanggalan yang di luar nalar kita ya. Karena memang hal gaib itu ada, cuman kita tidak tahu. Ya, istilahnya apalah gitu. Itu benar-benar kosong dan si orangnya itu pun meninggal di situ gantung diri. Iya, kata Mas Sapam. Dan terakhir kaget, pas saya kaget itu, saya langsung cek uang yang di pembeli itu. Dan saya cek, ternyata itu daun, Mas. Jadi Mas Sapam itu ngasih tahu, pas saya cek, bener daun. Langsung saya pulang, langsung ya silahkan berterima kasih ke Mas Sapam, pulang. Nah, saya itu cerita sama istri saya. Cerita karena memang cerita hal-hal yang ada, mungkin ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di ruko tersebut. Jadi setelah saya pulang ke Bekasi, sekitar 1,5 bulan lah ya setelah melahirkan anak saya. Alhamdulillah saya dapat kerja lagi di resto juga. Artinya kan memang basic saya itu koki ya, jadi kan melamar juga harus di tempat resto. Setelah kerja di resto tersebut di daerah Bekasi ya, dekat. Daerah Bekasi sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan. Saya masih ingat itu. Yang anehnya itu pelanggan di pecel lele waktu itu ada di restoran tersebut. Ada lagi Pak? Saya merinding. Ada lagi Mas Kardan. Itu Mas Adi gimana itu? Saya kaget lah. Artinya mungkin di istilahnya waiters ya yang melayani. Kan oke gitu, istilahnya kalau tidak ada pesanan bisa istirahat atau segala macam. Pas saya ke toilet, lihat wanita yang waktu di pecel lele saya. Itu gimana? Senyum apa ngeliatin terus dia itu wanita? Ngeliatin terus saya, gitu. Sambil tersenyum gitu kan. Pas saya udah pulang ke toilet, orang itu emang nggak ada. Setelah saya pulang ke toilet, udah hilang. Dan memang ada, artinya waiters juga tahu bahwa itu ada mungkin. Gitu. Saya tanya ke teman saya, tadi yang makan di situ udah pulang? Udah Pak. Setelah itu pulang, saya cerita sama istri saya. Setelah itu tidurlah ya seperti biasa lah ya. Lalu mimpi wanita tersebut. Dalam mimpi masuk bahwa dia pengen artinya doakan lah ya. Doakan. Paginya pas kebenaran saya libur minta cuti ke manajer saya telepon ke namanya Pak Irwan. Yang kerjasama dulu. Telepon Pak Irwan, masih ada nomornya.
Dan memang masih terjalin dengan baik lah ya. Iya, iya. Saya telepon, saya ceritakan kejadian-kejadian yang di pecel ayam Bapak sama di restoran. Langsung hari itu juga saya suruh ke sana. Oke. Nah, setelah saya ke sana ke Lampung, berdialog dengan Pak Irwan tersebut, Pak Irwan memutuskan buat mengirim doa. Dia manggil Pak Ustadz, mengirim doa di ruko tersebut. Kita mengirim doa 1 jam, setelah itu pulang. Nah, setelah itulah semuanya mungkin dia juga udah tenang ya, karena kan memang orang yang gantung diri mungkin nggak tahu ya masalah kesananya mah. Udah tenang, udah nggak ada lagi gangguan apa-apa Oke. sampai saat ini. Ya didoakan oleh Pak Ustadz ya. Iya, Kurang didoakan. lebihnya disempurnakan ya gitu ya. Ada lagi hal yang Mas Adin yang apa ganjal-ganjal dari hati pengen diceritakan lagi? Nggak ada sih Mas Nggak ada. Kardan ya buat sahabat, artinya sahabat Kardan TV, artinya kehidupan gaib itu memang ada, cuman kan kita kan udah beda alam ya, cuman kan kita masing-masing gitu Pak. Artinya ya emang gaib itu ada gitu. Oke. Intinya mah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Kardan. Oke. Makasih untuk Mas Adin, ceritanya ini benar-benar sangat seru dan sangat seram ya. Intinya kalau gaib itu benar kata Mas Adin itu ada ya. Mungkin dimanapun juga ada. Disinilah kita mengambil keputusan dan mengambil hikmahnya ya. Iya, Bahwa kita tuh semuanya orang pasti ngalamin hal-hal yang benar-benar mistis ya. Gak semuanya orang juga, tapi intinya ada itu juga ya pastinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari cerita narasumber kita, Mas Adin. Terima kasih udah datang di channel Kardan iya TV ini sama-sama ya. Mas Kardan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kita yang punya cerita ataupun kisah-kisah yang benar-benar seram, bisa datang di channel Kardan TV. Nanti saya cantumin nomor saya di sini nih, di bawah ini ya. Mari kita cerita bareng di sini dan sama-sama kita berbagi pengalaman ya. Iya. Oke Mas Adim, sebelum kita tutup acara channel Kardan TV ini, kita bareng-bareng ya Iya. untuk biar teman-teman kita yang di sana bisa subscribe ya, komen dan like ya. Iya. Oke Mas Adim ya. 1, 2, 3. Jangan lupa Jangan lupa like, komen, dan subscribe di di channel channel Kardan TV. Kardan TV. Au.